Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ibu mau tanya, adakah hari ini yang tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua ya. Sudah siapkah? Sudah siapkah hari ini belajar dengan ibu? Siap? Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Ya, hari ini kita pembelajaran matematika. Jadi hari ini ibu akan menjelaskan tentang pengukuran dan konversi satuan temperatur. Nah, pernahkah kalian demam? Tentu ya pernah, kayaknya semua orang pernah gak sih? Ya pernah, semua orang kayaknya pernah demam. Rasanya gimana? Gak enak ya. Adakah juga yang pernah memegang es batu? Rasanya gimana? Ya tentu dingin pasti, dan ada ngilu-ngilunya ya seperti itu. Ada juga yang pernah merasa kepanasan kalau misal kita sedang di luar rumah, cuacanya tuh panas gitu. Rasanya gimana sih? Gak enak ya? Ya tentu gak enak, karena panas, kita jadi gerah, jadi pengennya ngees terus. Itu juga tidak baik kalau ngees terus. Nah, jadi hari ini kita akan belajar panas dan dingin. Jadi kita akan mulai pelajaran ini temperatur. Materinya itu temperatur ya. Temperatur itu apa sih? Biar ibu jelasin. Temperatur itu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda, seperti yang tadi ditanyakan. Kalau misal kalian pernah demam atau pegang es kayak gitu ya, itu termasuk panas dan dingin. Nah, kalau panas berarti suhunya tinggi, tapi kalau dingin berarti suhunya rendah. Nah, selanjutnya, apa sih alat ukur temperatur itu? Atau alat ukur panas deh kalau demam gitu. Ada yang tahu? Ya, betul. Namanya termometer. Adakah yang pernah lihat termometer? Ya, di puskesmas atau di tempat dokter kayak gitu ada ya. Nah, kira-kira bentukannya juga seperti yang ada di gambar. Kalau kita mau tahu suhu badan kita pakai apa? Ya, tentu pakai termometer. Di rumah siapa yang pernah dicek suhunya menggunakan termometer? Belum ada ya, paling kayak di puskesmas atau di bidan gitu kalau misalnya sakit gitu ya. Ya, begitu. Terus selanjutnya ada satuan temperatur. Apa sih satuan temperatur? Satuan temperatur sama aja satuan suhu. Jadi suhu itu ada satuannya ya. Apa aja sih? Ya, tentu ada. Pertama itu ada Celcius atau derajat Celcius. Yang kedua ada derajat Fahrenheit. Yang ketiga ada derajat Reaumur. Yang keempat ada derajat Kelvin. Nah, jadi kita masih belajar yang medium dulu ya. Jadi kita baru mau menguasai yang Celsius dan Kelvin saja, yang medium, yang mudah-mudah dulu. Jadi tenang aja, yang itu nanti di kelas atas ya, yang Fahrenheit dan Reaumur itu kalian nanti akan pelajari di kelas atas selanjutnya. Nah, contoh suhu sehari-hari. Suhu tubuh kita normalnya berapa sih?
Ada yang tahu? Nah, suhu kita normalnya itu 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Adakah yang dicek tetapi ternyata suhunya di atas itu? Berarti itu termasuk demam atau panas ya, itu terlalu panas, jadi gak normal, berarti bisa jadi itu demam. Nah, kalau air dingin itu suhunya sekitar kurang lebihnya itu 10 derajat Celcius. Itu termasuk rendah. Tadi apa yang Ibu bilang, kalau rendah itu dingin, kalau panas berarti suhunya tinggi. Kalau air panas, tadi Ibu udah bilang kan air panas suhunya tinggi. Kira-kira berapa? Ada yang tahu? Ya, kurang lebihnya 60 derajat Celcius. Terus, kenapa sih kita perlu konversi suhu? Atau kenapa kita perlu kenapa suhu itu perlu diubah satuannya? Ya, karena setiap negara itu tentunya berbeda ya satuannya, supaya semua orang juga mengerti, bisa membeda-bedakan. Kayak misal Celcius ini tempatnya di mana. Nah, tidak semua negara itu memakai Celcius. Nah, kalau kita di Indonesia itu ya umumnya menggunakan Celcius. Tetapi kalau misal Kelvin itu untuk negara-negara lain ya. Ada juga yang pakai Fahrenheit atau Kelvin, yaitu negara lain. Karena itu kita perlu mengubah satuan suhu. Selanjutnya Ibu akan ada rumus konversi suhu. Nggak apa-apa, tenang aja, ini gampang ya, karena ini masih medium, jadi belum yang sampai agak susah. Ini masih yang sederhana aja, bisa, kalian pasti bisa, tenang aja, ini nggak gampang. Nah, jadi Ibu akan memberi contoh ya, ini ada Celcius ke Kelvin. Jadi ini tuh udah dari rumusnya udah dari sananya. Jadi kalau misal Kelvin itu sudah pasti ditambah 273 karena sudah rumus dari sananya kayak gitu. Jadi kalau misal Celcius ke Kelvin, K sama dengan C plus 273. Bisa dimengerti nggak? Bisa ya, itu termudah ya, karena tinggal dijumlahkan saja. Nah, jadi hari ini kita fokus ke Celcius dan Kelvin dulu, yang rendah-rendah dulu ya. Jadi tenang aja, ini mudah sekali ya, kalian pasti bisa semua, tenang aja. Nah, contoh soalnya itu ada suhu badan Adit 30 derajat Celcius. Berapa suhu dalam Kelvin? Berarti Celcius dirubah ke Kelvin. Tadi suhu badan Adit 30 derajat, berarti 30 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan berapa? Ada yang bisa jawab? Ya, itu udah, hanya ditambahkan saja ya. Ya, betul, 303 Kelvin. Ya, begitu. Nah, untuk apakah perlu diulang? Ya, jadi 273 itu emang sudah dari rumus dari sananya itu. Kalau Kelvin itu pasti ditambah 273. Jadi ini tuh masih gampang ya, masih tambah-tambahan aja. Jadi kayak begitu tadi, tinggal ditambahkan saja. Misal 30 derajat Celcius, berapa untuk menjadi Kelvin? Nah, jadi 30 ditambah 273. Jadi berapa? 303 Kelvin. Gampang ya, Ibu.
percaya kalian pasti bisa semua kok. Nah, selanjutnya apa sih manfaat mengukur suhu? Ya, manfaat mengukur suhu itu berguna untuk mengecek kesehatan, mengetahui cuaca, menyimpan makanan. Jadi kalau menyimpan makanan kan biasanya di kulkas itu ya, kan dingin, jadi tidak gampang basi. Karena kalau misal kita menyimpan makanan yang dingin kan bakteri juga kan menghilang ya, tidak mendekat. Tapi kalau misal kita ditaruh di tempat panas, ya pasti akan basi dong. Nah, mengukur suhu itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Dokter, ibu di dapur, sampai pakai perkiraan cuaca semua pakai suhu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai pembelajarannya. Jadi kita ulas kembali, suhu itu apa sih? Temperatur itu apa? Temperatur itu apa? Ya, temperatur adalah panas atau dinginnya suatu benda, diukur dengan termometer. Satuannya bisa diubah. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini selesai. Adakah yang ingin bertanya? Tidak ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kalian mengerti apa yang ibu jelaskan. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian langsung pulang ya, jangan mampir kemana-mana. Hati-hati di jalan. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.